Shalom, selamat pagi semuanya. Bangun, bangun, bangun. Sahur. Oh, kita nggak sahur ya, kita puasa ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di tempat saya ini lagi hujan deras Bapak Ibu. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih hidup, kami masih sehat, kami masih boleh bernafas dan menikmati hari yang baru lagi karena Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Urapi hambamu dan urapi setiap telinga yang mendengarkan, sehingga benih kebenaran firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang mendengarkan saya dengan baik, boleh kasih reaction-nya, boleh kasih jempolnya. Ya, terima kasih Kak Winka, Kak Esther, Kak Julita, Kak Grace, Ibu Nana, Ibu Meliana, dan semuanya terima kasih ya. Oke. Kak Merna, terima kasih. Om Cahyo. Ya, pagi hari ini kita masih membahas tentang the Valley of Decision yang berbicara tentang lembah keputusan, ya, di mana di lembah itu di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun disitulah justru kita ngalamin Tuhan. Justru di titik terendah dalam hidup kita, disitulah kita ngalamin Tuhan dan kita ngalamin terobosan. Ya, jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu dengan ayat firman Tuhan kita yang kita bahas selama 3 minggu ya berturut-turut ini. Di ayat pokok kita masih di Ulangan 30 ayat 11, firman Tuhan berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tema kita minggu berjalan ini adalah tentang pilihlah kehidupan. Ya, firman Tuhan berkata, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Namun firman Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Ya, kenapa kita harus memilih kehidupan? Di Mazmur 6 ayat 5, next slide, firman Tuhan berkata, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus memilih kehidupan? Karena kalau kita sudah meninggal, ya sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus kita lakukan di dunia ini ya. Dalam tanda kutip nggak berguna lagi kalau udah meninggal ya kan. Dan apa namanya? Kalau kalau orang sudah selesai dipanggil pulang oleh Tuhan ya sudah. Rasul Paulus sendiri berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita hidup berarti kita harus bekerja dan memberi buah untuk Tuhan. Ya, oleh sebab itu firman Allah berkata pagi hari ini, ayo kita pilih kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang biasa-biasa aja. Setiap tahun berganti kalender, namun rasanya keadaan kita nggak berubah begitu-begitu aja ya, tetap sama. Tahun berganti, kalender berganti, namun kehidupan kita tetap sama. Nggak ada sesuatu yang apa namanya, yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Nggak ada terobosan yang wow terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita memilih untuk hidup biasa-biasa aja. Gini aja udah cukup. Udah datang ke gereja tiap minggu aja udah cukup. Nggak perlulah terlibat pelayanan gitu kan. Kan kata orang, kita cukup menikmati, kata kita makan di restoran, udah nikmati aja makanannya. Nggak usah lah perlu masuk-masuk ke dapur gitu kan. Ngapain mau masuk ke dapur? Waktu kita masuk ke dapur, kita lihat kotor, kita lihat berantakan, kita jadi nggak selera mau makan. Ya. Nah, dalam
perjalanan iman kita kepada Tuhan, udahlah biasa-biasa aja, ikut KGP setiap hari juga udah syukur gitu ya, yang lain tidur saya ikut KGP. Udahlah, udah cukup. Gak perlu sesuatu yang luar biasa gitu. Biasa-biasa aja. Gak usah terlalu memberi diri dalam pelayanan. Udah gini aja lah, datang ke gereja udah cukup lah, jadi asyir aja lah udah cukup. Jangan salah Bapak Ibu, waktu kita jadi asyir itu kan bicara kayak garda terdepan gitu ya dalam satu pelayanan. Coba kalau misalnya datang ke gereja kita asyirnya bilang gini ya, aduh selamat pagi Kak Lita. Ih Kak Lita, kok Kak Lita pakai bajunya kembang-kembang sama kotak-kotak. Ih Kak Lita kok norak banget, masih di depan pintu gereja Bapak Ibu. Kira-kira Kak Lita masuk ke ruang gereja itu gimana hatinya? Penuh sukacita atau dongkol? Kak Lita kok gemukan ya? Ih Kak Lita kok sekarang gak kurus lagi? Gimana tuh keadaan hatinya? Pasti salah pilih gereja kayaknya. Nah, jadi jangan menganggap pelayanan asyir itu biasa gitu ya. Tapi itu yang menjadi penentu gitu kan, kalau datang ke gereja kita disambut, halo selamat pagi Ibu Nana. Aduh Ibu Nana cantik banget ya Ibu Nana. Ibu Nana umur berapa sih? Ih kok gak kelihatan kayak umurnya, kayak seperti masih ABG. Wah pasti berbunga-bunga ya kan. Disambut dengan kata-kata yang manis, kita bersuka cita, bener gak? Ucapan yang menyenangkan hati kita waktu kita dengar di depan pintu gereja itu menentukan kita masuk dalam puji-pujian ya Bapak Ibu ya, sehingga kita menikmati suasana ibadah, kita bisa menikmati Tuhan. Itu salah satu penentunya adalah dari asyir. Ibu Nana marah kayaknya ya, Ibu Nana left. Enggak ya, bercanda, mungkin signal Ibu Nana kurang bagus pagi hari ini ya. Jadi jangan kita menganggap sesuatu yang kita kerjakan dalam pelayanan itu hal yang sepele ya Bapak Ibu ya. Setuju? Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa Mazmur 6 ayat 5 ini, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Sekali lagi ya, waktu kita udah dipanggil Tuhan, ya udah selesai. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ya kan? Pagi hari ini kita mau belajar dari seseorang yang dibahas oleh senior pastor kita ya, Pastor Timotius Arifin di Suara Gembala di Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, ini keren banget ya. Kita semua sudah tahu lah ya cerita tentang Ruth ini, Ruth dan Naomi. Naomi ini punya 2 anak, Mahlon dan Kilion, dan dia ada di perantauan gitu ya. Dia tidak ada di tanah perjanjian, tapi waktu di Israel mengalami kelaparan, dia menyingkir gitu ya kan. Dan apa yang terjadi? Suaminya dipanggil Tuhan, anak-anaknya juga dipanggil Tuhan. Dan dia punya 2 menantu, Ruth dan Orpah ya. Jadi begitu Ruth memutuskan untuk dia kembali ke negerinya, menantunya juga ikut gitu ya. Menantunya juga ikut bersama dengan dia. Namun dalam perjalanan, karena Naomi ini terus mendesak ya menantunya ini berdua untuk, udahlah ngapain kalian ikut saya gitu kan. Sekalipun misalnya saya menikah hari ini, masa iya kalian tungguin anak saya sampai besar dan menikah dengan dia gitu. Nah, dan intinya akhirnya Orpah memilih keputusan untuk meninggalkan Ruth dan Naomi. Apakah dia jahat, Orpah jahat karena meninggalkan ibu mertuanya dan meninggalkan saudara iparnya? Tentu saja enggak ya. Itu adalah keputusan. Sama yang kita pelajari hari-hari ini adalah keputusan yang dia ambil.
Dan akhirnya apa? Keputusan yang Orpa ambil membuat nama dia tidak lagi dicatat dalam Alkitab. Ya, cuman sekali aja di-mention ya tentang Orpa ini. Dan kalau kita belajar dari Ruth bahwa apa ya, dia punya ketegaran hati untuk mengikuti Naomi. Berarti Naomi sukses sebagai ibu mertua. Ya, setuju ya? Yang sudah menikah dan punya ibu mertua. Apakah ibu mertua kita luar biasa? Saya punya ibu mertua yang sangat baik, Bapak Ibu ya. Karena memang pertama dia jauh gitu ya, dia ada di Medan dan kita jarang banget, jarang sekali untuk jarang ketemu gitu ya. Saya udah terakhir jumpa dia waktu Noah umur 3 tahun. Noah sekarang udah 8 tahun ya. Jadi sudah lama juga saya nggak ketemu mertua saya gitu. Nah dan banyak yang kita apa ya, maksudnya banyak kejadian-kejadian yang dimana mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga, salah satunya karena ibu mertua, mohon maaf ya. Tetapi belajar dari Naomi, berarti dia adalah ibu mertua yang luar biasa, ya kan? Ibu mertua yang tidak hanya menyenangkan, tapi saya percaya ada sesuatu dari hidupnya yang dapat mengimpartasi Ruth sehingga dia bertahan berjalan bersama dengan Naomi, ya. Ini ceritanya dua dua ibu janda yang berjalan bersama-sama ya untuk kembali ke negeri di mana Ruth sendiri nggak tahu ya. Namun itulah keputusan yang dia ambil membuat dia tercatat dalam perjalanan sejarah yang luar biasa ya Bapak Ibu. Ruth memilih kehidupan. Amin. Ayo katakan bersama. Saya memilih kehidupan. Pagi hari ini kita mau memilih kehidupan seperti yang Tuhan tawarkan kepada kita. Pilihan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Pilihlah kehidupan. Kita mau pilih kehidupan. Supaya apa? Karena kalau kita hidup, kita dapat menjadi saksi, menjadi berkat buat orang banyak. Amin. Ya, Ruth memilih kehidupan. Kehidupan yang di luar dari zona nyamannya dia, saya percaya. Ya, dia harus keluar dari bangsanya. Dia adalah, kita tahu bahwa Ruth ini adalah orang Moab ya. Dia keluar dan dia ikut dengan Naomi. Sesuatu yang apa ya, kalau dibilang ekstrim juga ya, sesuatu yang luar biasa yang dia nggak tahu. Bisa dibilang kan waktu suaminya meninggal ya udahlah putus aja hubungan ya. Dia masih muda, saya percaya dia masih muda, masih cantik, sehingga dia punya pilihan yang untuk kembali aja ke negaranya, ke bangsanya gitu ya, dan menjalani hidup yang jauh lebih baik menurut saya gitu ya kan. Tetapi dia mengambil keputusan yang luar biasa. Dia memilih untuk mengikuti Naomi. Dan sekali lagi Ruth memilih kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Yang biasa-biasa atau kehidupan yang luar biasa? Oh, tentu saja kita tahu bagaimana perjalanan Ruth ini ya. Kalau digambarkan, Tuhan selalu menggambarkan kita seperti burung Raja Wali ya. Bukan burung yang biasa-biasa, bukan burung apa namanya, burung beo, burung pipit ya, tetapi burung Raja Wali, raja dari segala raja, raja dari segala jenis burung ya. Dan apa yang dilakukan Ruth ini menurut saya adalah sesuatu yang harus kita contoh gitu ya, yang harus kita teladani, karena dia mengambil sesuatu yang keputusan yang terbaik dalam kehidupannya. Keputusan terbesar yang Ruth ambil dalam hidupnya menghantarkan Ruth dalam daftar silsilah Raja Daud dan sampai pada kelahiran Yesus Kristus. Di Matius 1 ayat 5 firman Tuhan berkata, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kita tahu ya Rahab itu siapa. Dan Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai dan dari Isai lah memperanakan Daud gitu ya, Raja Daud, dan sampai kepada silsilah keturunan Yesus Kristus. Jadi
Ruth ini bukan perempuan yang sembarangan. Ya, mungkin kalau dia memilih mengambil keputusan untuk tidak mengikuti Naomi, kita tidak akan kenal siapa Ruth, ya Bapak Ibu. Tapi karena dia memilih mengambil langkah yang tepat, dia memilih kehidupan, hidup yang nggak biasa-biasa, hidup yang luar biasa yang dia ambil, ada harga yang dia bayar, itu sebabnya dia mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ya, kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana karakteristik burung Raja Wali ini ya. Karena kita sering digambarkan seperti burung Raja Wali ya kan Bapak Ibu. Tuhan itu selalu menggambarkan kita seperti ini, seperti burung Raja Wali. Ada 7 karakteristik Raja Wali yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama, Raja Wali itu terbang sendirian. Dia tidak terbang berkelompok. Kenapa? Karena mereka terbang di ketinggian yang tidak mampu dicapai burung lain. Wah, ternyata keren ya. Waktu saya belajar tentang burung Raja Wali ini, ternyata luar biasa gitu. Tuhan selalu menggambarkan sesuatu dalam Alkitab yang pasti ada sesuatu yang harus kita belajar ya. Seperti Raja Wali ini, firman Tuhan katakan bahwa karakteristik dari Raja Wali ini, dia terbang sendirian. Dia tidak terbang berkelompok. Bapak Ibu sering nggak lihat burung Raja Wali terbang? Enggak kan? Enggak sering ya. Yang sering kita lihat adalah burung gereja, ya, burung pipit yang terbang berkelompok. Raja Wali selalu terbang sendirian. Nah, bisa dibilang ini apa namanya? Ruth dan Naomi ini dibawa Tuhan untuk ngalamin sesuatu yang luar biasa, diproses Tuhan ngalamin sesuatu yang luar biasa. Mereka harus terbang sendiri, ya, nggak mengandalkan suami, tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan apapun yang mereka punya, selain bergantung sepenuhnya sama Tuhan, ya. Raja Wali itu memang dirancang khusus dia untuk terbang di ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh burung-burung yang lain, oleh burung-burung yang biasa gitu ya. Medannya biasa, medannya kayak burung pipit, ya udah di atas pohon aja gitu kan. Terbang di ketinggian kira-kira 3.000 kaki di atas permukaan laut, dia udah nggak kuat gitu. Bisa pindah ke alam lain ya. Nah, jadi Raja Wali ini karakteristiknya yang pertama adalah dia terbang sendiri, tidak berkelompok. Nah, waktu kita mau mencapai sesuatu yang luar biasa, yang kita visi yang kita bangun, misi yang ingin kita capai, memang itu perlu perjuangan dengan nggak ikut-ikutan gitu ya. Tidak ikut si A, ikut si B, ikut si C, orang bikin ini kita ikut, orang ikut ini kita ikut. Enggak, Raja Wali itu burung yang terbang sendiri, tidak berkelompok. Jadi kita mau ngalamin sesuatu yang luar biasa di tahun ini, bisnis yang kita bangun ngalamin terobosan, usaha yang kita kerjakan ngalamin loncatan, apapun pelayanan yang kita bangun, kita ingin ngalamin terobosan, ayo lakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, ya. Tetap kuat dengan pendirian kita, tetap kokoh dengan pendirian kita, nggak ikut-ikutan. Amin, Bapak Ibu. Jangan ikut-ikutan orang gitu ya. Orang bikin apa kita ikut, orang bikin itu kita ikut. Akhirnya orang tersesat, kita juga ikutan tersesat. Ya, harus teguh dengan pendirian kita. Yang kedua, dia punya visi, ya, fokus pada sasaran. Dia itu diberi kemampuan melihat dari jarak 5 kilometer, dia udah bisa melihat dengan jelas sasarannya, ya. Sasarannya, mangsanya itu dengan jelas. Mau ada pohon kek, mau ada hambatan apapun, dia bisa melihat, dia bisa fokus untuk menangkap buruannya. Nah, dikatakan be aware of everything but focus on one thing. Waspada terhadap segala hal, tetapi tetap fokus pada satu hal. Tahun ini kita mau lihat terobosan terjadi dalam hidup kita, dalam usaha kita, apapun yang kita kerjakan. Fokus. Amin Bapak Ibu. Fokus. Jangan kemana-mana gitu ya. Akhirnya kita ke distract. Dan kita nggak dapat apa-apa. Fokus. Apapun yang Tuhan percayakan, hal yang kecil Tuhan percayakan buat kita kerjakan hari ini. Ayo fokus.
Fokus sama Tuhan, fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dan kita lakukan dengan semaksimal mungkin, ya. Yang ketiga, karakter dari Raja Wali ini, Raja Wali hanya memakan makanan yang hidup, alias fresh meal, ya, fresh meal, makanan yang segar gitu. Dia nggak makan bangkai ya Bapak Ibu, tapi dia makan makanan yang segar. Kenapa? Karena metabolismenya dan untuk bertahan hidup. Jadi Raja Wali ini dia hanya memakan makanan yang segar. Dia nggak makan apel, dia nggak makan pisang, dia nggak makan anggur. Dia bukan vegetarian ya Bapak Ibu. Dia hanya memakan makanan yang segar. Nah, pagi hari ini apa yang mau diingatkan kepada kita bahwa untuk mencapai misi kita, untuk mencapai mimpi atau apapun yang kita targetkan dalam hidup kita, ayo kita bangun diri kita. Kita upgrade pengetahuan kita, ya. Kita belajar banyak hal di grup kami punya di grup BR03 ya dengan Ibu Liana. Selalu ada hal-hal yang baru gitu yang di-sharingkan di grup kami sehingga kami juga banyak belajar gitu. Hal-hal yang baru, oh iya ya, coba kita melihat dari sudut pandang ini. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada kerinduan untuk belajar hal-hal yang baru, upgrade ya. Sekarang apalagi ya zaman sekarang ya kan, udah ada AI dan sebagainya dan kita begitu-begitu aja. Kita biasa-biasa aja lah. Kita khotbah biasa-biasa gitu ya. Apalagi kalau di pelayanan bukan mau ngecilkan kampung ya, tapi udahlah nggak usah kayak di kota-kota biasa aja. Akhirnya jadi biasa-biasa kita Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita upgrade diri kita dengan segala apa namanya pengetahuan. Belajar kan sekarang dari mana aja bisa, apalagi di YouTube ya. Sekarang anak-anak zaman sekarang ini ngomong bahasa Inggris udah kayak anak bule gitu karena dia belajar dari YouTube. Kita ini yang udah apa namanya dibilang sepuh kayaknya terlalu tua ya. Ayo kita jangan membatasi diri kita. Kita terus belajar ya. Hidup ini belajar. Selama kita masih hidup, kita terus belajar. Terus upgrade diri. Seperti Raja Wali yang memberi dirinya, dia tidak mau makan makanan yang apa namanya tadi makan bangkai. Bukan, dia bukan burung-burung itu ya, tapi dia mau makan makanan yang masih fresh, tangkapan yang benar-benar masih hidup ya. Ayo kita memberi diri kita, mengupgrade diri kita dengan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, gali kebenaran firman Tuhan, sehingga kita kaya di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, hari-hari ini jangan kita jadi orang yang apa ya, yang nyaman dengan keadaan kita. Ah, udahlah cukuplah kayak begini. Ayo kita mau sesuatu yang baru, terus belajar, mengisi diri kita dengan hal-hal yang baru. Ya, apalagi di KGP, tiap hari kita belajar ya, dari Senin sampai Sabtu kita belajar. Ayo terus upgrade diri kita, isi diri kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa ya, buat diri kita juga, buat diri kita sendiri. Yang keempat, nah, diuji dulu baru percaya. Apa sih ini diuji dulu baru percaya? Ternyata Raja Wali ini dalam dia memilih pasangan ya, dia memilih pasangan yang masih single-single, memilih pasangan, dia akan uji dulu pasangannya, baru dia percaya. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar pagi hari ini mengingat waktu ya. Tapi dia akan uji yang menjadi pasangannya, yaitu misalnya jantan dan betina ya. Betina akan menguji pasangannya sehingga untuk dia memilih pasangannya ini nggak sembarangan, ya. Dia akan tes dulu. Kalau tes memenuhi syarat, baru dia akan bersama-sama dengan jantan itu ya, si betina ini, Raja Wali ini. Nah, dikatakan trust is a result of time and test. Kepercayaan adalah hasil dari waktu dan ujian. Nah, Bapak Ibu ya, apa yang kita bangun hari-hari ini, bangun apa namanya hubungan dengan orang lain gitu ya, hubungan pekerjaan atau apapun itu, ayo diuji dulu ya. Apalagi yang belum menikah, nah harus uji dulu benar-benar gitu ya, baru memutuskan, oh iya dia cocok untuk saya gitu, dia cocok untuk menjalani hidup sampai tua, sampai kakek nenek gitu. Jangan sembarangan memilih, jangan memilih karena iyalah udahlah
udah tua, udahlah siapa aja. Jangan ya Bapak Ibu ya. Yang masih jomblo-jomblo ya, uji dulu. Segala sesuatu itu harus diuji supaya benar-benar tahan uji. Amin. Yang kelima, Raja Wali mencintai badai. Sebenarnya mungkin bahasanya terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau diterjemahkan menyukai, ya suka belum tentu cinta, bener nggak? Ya. Tapi dikatakan bahwa salah satu karakteristik Raja Wali ini dia mencintai badai. Keren nggak burung ini? Ya, burung yang bisa menari dalam badai. Ternyata memang dia dirancang khusus untuk itu loh Bapak Ibu. Jadi bukan bukan apa namanya? Bukan ya memang udah begitu, bukan, dia dirancang khusus gitu. Satu-satunya burung dalam sejarah dan kerajaan hewan, setiap kali badai tampak di cakrawala, ia terbang menuju badai. Wih. Ia memanfaatkan amukan badai dan menganggap badai sebagai kesempatan untuk bersantai. Wih, keren gak ini burung Raja Wali? Gimana kita waktu diterpa badai ya? Frustasi, stres. Wah. Jadi kemarin saya jumpa dengan salah satu ibu yang buat saya udah saya deket gitu ya. Dia punya masalah, dia punya problem. Salah satu anaknya dia itu keluar dari rumah, memutuskan hubungan gitu ya, memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Dan dalam tanda kutip, anak ini terlalu apa ya, terlalu lebay gitu. Dan satu hal yang saya ambil, dia bilang gini, kalau mau gila mah, saya yang gila duluan. Ditinggalin suami, anak tiga, gitu. Anak masih kecil-kecil dia ditinggalin suaminya selingkuh gitu. Dia dari Muslim, ditinggalin suaminya dan dia ada di satu titik bahwa dia mau bunuh diri. Dia aja anak-anaknya udah naik di atas jembatan ini Bapak Ibu, udah mau lompat, dia mau aja anak-anaknya bunuh diri sama dia. Tiba-tiba ada orang yang baru pulang dari gereja lewat sambil nyanyi-nyanyi lagu rohani. Ya iyalah, orang pulang gereja mana ada lagu lagu galau gitu kan. Dan dia apaan sih ini orang kok nyanyi-nyanyi gitu ya, sementara dia lagi down, dia pengen mati gitu. Singkatnya, sampai hari ini dia masih hidup gitu kan, dan bertahan, dia membesarkan ketiga anaknya, dan anak yang satu ini anak yang bungsu. Dramanya luar biasa gitu. Dan apa yang dia bilang, udahlah, saya juga harus jaga hati saya gitu kan. Saya udah tua, kalau saya nggak jaga hati, saya cuma mikirin dia, saya drop, saya yang repot. Dia sudah dewasa, dia sudah tahu memilih mana yang baik, mana yang enggak. Yang penting dia saya tidak buang. Dia punya Tuhan, saya sudah merawat dia, dan ya udah, kalau dia udah nggak mau dengan saya, ya sudah, saya serahkan sama Tuhan, saya balikin sama Tuhan. Keren. Bapak Ibu yang ngalamin hal-hal yang mungkin mengalami konflik dengan anak gitu ya, percayalah, sebagai orang tua, kalau kita sudah lakukan bagian kita gitu, apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, udahlah, belajar untuk merilis gitu ya, melepaskan. Bagian kita apa? Doain gitu ya, doain. Ayo, seperti Raja Wali ini ya, suka, bukan cuma suka, mencintai badai, bahkan dia maju di garda terdepan gitu ya. Waktu badai tampak di cakrawala, justru dia maju, dia datang menghadapi badai, dan dia menari di dalam badai dengan kepakan sayap yang dirancang khusus untuk hadapin badai. Kita nggak pernah lihat kan Raja Wali nangkring di atas pohon jambu, pohon mangga, nggak pernah gitu ya. Dia ada di mana? Di atas bukit batu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi ngalamin hal-hal yang nggak enak hari-hari ini, ayo kita belajar seperti Raja Wali, ya. Yang ke Tadi yang ke berapa? Yang kelima. Ini berarti yang keenam ya. Sorry, saya salah di situ kasih poinnya. Yang keenam, Raja Wali bersiap untuk pelatihan. Ya, ini adalah induk Raja Wali ya. Raja Wali yang dewasa. Dia akan mengajar anaknya, mentraining anaknya untuk dapat terbang gitu ya. Karena Raja Wali ini kan yang seperti kita tahu, satu-satunya burung yang harus belajar terbang ya cuma Raja Wali. Padahal dia raja dari segala jenis burung, tapi dia harus dilatih terbang. Kenapa? Ternyata induknya ini membuat sarang yang sangat-sangat nyaman untuk Raja Wali. Karena dia kan bikin sarang itu di bukit batu ya, di atas gunung yang tinggi, di mana cuacanya ekstrim, cuaca yang dingin, sehingga dia buat sarang senyaman mungkin untuk anaknya, untuk telurnya menetas sehingga menjadi anak Raja Wali gitu ya.
Namun karena sarangnya begitu nyaman, akhirnya anaknya tidak memutuskan untuk terbang karena semua disuplai oleh mamanya. Dan lebih istimewanya lagi, ternyata Raja Wali ini, dia induk dari Raja Wali ya, dia membesarkan anaknya bukan sendiri, tapi dengan Raja Wali jantan ini ya. Jadi jantan dan betina sama-sama. Bahkan mereka gantian untuk mengerami telur itu sampai dia menetas. Begitupun waktu jadi anak Raja Wali gitu ya. Jantan dan betina ini sama-sama mengambil peranan. Wah, keren banget lah pokoknya Raja Wali ini. Nanti Bapak Ibu belajar sendiri di rumah ya. Jadi apa yang menjadi karakteristik dari Raja Wali ini adalah dia mempersiapkan dirinya untuk mentraining anaknya. Ya sudah tentu ya kita sebagai orang tua kita yang harus mendidik, mengajar anak kita, mengasuh anak kita sehingga dia boleh menjadi orang yang berguna di masa depan untuk dirinya dan untuk orang yang ada di sekitarnya ya. Di Ulangan 32 ayat 11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Raja Wali dilahirkan untuk terbang, tetapi mereka takut untuk terbang. Ini Raja Wali, anak Raja Wali ya, masih Raja Wali kecil gitu ya. Nah, jadi waktu saatnya terbang, dia nggak mau terbang. Dia lebih milih untuk tinggal di sangkarnya. Karena apa? Karena nyaman. Namun, induk dari Raja Wali ini sengaja menghancurkan sarangnya. Supaya apa? Supaya anaknya keluar dari sangkarnya. Supaya dia mau belajar terbang. Dan anaknya akan dibawa ke tempat yang tinggi. Dan ini, kalau kita belajar bahwa, kan tadi kan dibilang ya, Raja Wali itu dia akan ngetes dulu, baru dia percaya gitu ya untuk jantan ini ya. Nah, ternyata Raja Wali betinanya akan membawa anaknya itu terbang ke tempat yang paling tinggi dan dia akan menjatuhkan untuk dia latih anaknya untuk terbang ya. Dia jatuhkan dan bapaknya tugasnya apa? Bapaknya ada di situ loh, Bapak Ibu, mengawasi dan sesekali bapaknya yang turun untuk menangkap anak-anaknya. Ditaruh lagi seperti gambar yang kita lihat ini. Wah, keren banget lah pokoknya ya. Jadi jangan mau jadi burung pipit, burung emprit ya. Biasa-biasa. Ayo, kita mau luar biasa tahun ini. Amin, Bapak Ibu. Ini ya, Ruth dan Naomi. Ya, gambaran Raja Wali. Ya. Yang tetap kuat di tengah badai. Sehingga dia dicatat dalam Alkitab. Melahirkan keturunan sampai kepada keturunan Yesus Kristus, silsilah Yesus Kristus ya. Badai yang dialami oleh Naomi dan Ruth membuat mereka menjadi burung Raja Wali yang tangguh, membuat mereka menjadi pribadi yang tangguh, dan Naomi melatih Ruth menjadi wanita yang tangguh dan layak untuk diperjuangkan ya Bapak Ibu ya, sehingga dia boleh mendapatkan Boas ya. Saya kayak yang saya bilang, saya percaya Ruth itu seseorang yang cantik gitu ya, menarik. Kalau nggak mungkin lah seorang CEO. Boas itu CEO ya, Kester. CEO gandum gitu ya, ladang gandum. Jadi Boas itu CEO dan Ruth memenangkan hatinya. Wah, keren banget lah. Boas itu menjadi penebus ya dari Ruth. Masih ada kerabat yang lain, tetapi dia tidak mau mengambil tanggung jawab dan Boas yang menjadi penebusnya Ruth. Wah, keren lah pokoknya. Nanti Bapak Ibu belajar lebih lagi ya, karena waktu kita terbatas. Oke, yang terakhir, yang ketujuh, Raja Wali memperbaharui diri. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia akan, waktu dia menjadi tua, Raja Wali itu, dia akan pergi ke tempat yang tinggi. Untuk apa? Dia akan menghancurkan parungnya ya. Sayapnya akan dipukul-pukul, dibanting-bantingkan ke bukit batu. Untuk apa? Bulu-bulu yang lama itu rontok dan bertumbuh bulu-bulu yang baru. Dan dikatakan, ini juga penelitian ahli ya, bahwa akan muncul bulu-bulu dan lebih kuat, dia lebih kuat dari sebelumnya. Sekali lagi, tujuan Tuhan kita ada dalam ujian bukan untuk membinasakan kita, namun untuk menjadikan kita lebih kuat, amin, lebih dewasa, lebih bijaksana dari yang sebelumnya. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu. Kita adalah Raja Wali dan Raja Walinya Tuhan. Kita memilih kehidupan
kehidupan yang bukan biasa-biasa, tetapi kehidupan yang ekstrim ya, kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kita adalah anak-anak raja, ya, anak-anak raja, bukan biasa-biasa. Bahkan kita dikatakan raja walinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi ngalamin hal-hal yang gak enak, hari-hari ini masalah datang silih berganti, ayo tersenyum ya, bersyukur, berbahagia, bersukacita. Amin. Bahwa kita melihat hal yang luar biasa Tuhan siapkan buat kita yang tidak menyerah dengan keadaan. Yang terakhir, mari kita sharingkan dari ketujuh karakteristik dari Raja Wali ini sudahkah ketujuh karakteristik ini ada dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan? Kita mau sharing di breakout room kita masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami mau sharing di breakout room kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.